Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Assalamualaikum Deltia warahmatullahi Amanda, mahasiswa wabarakatuh. psikologi Saya Deltia Universitas Amanda, Mercu Buana mahasiswa Menteng psikologi yang saat ini tengah Universitas Mercu Buana mengampu Menteng mata kuliah Bahasa Indonesia. Semester untuk 5 yang ini, saat ini sedang pada kesempatan mengampu. kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah ilmiah yang sudah saya buat sebelumnya dan berikut adalah presentasinya. Untuk yang pertama, ini adalah presentasi saya berjudul Remaja Indonesia Lebih Hafal Bahasa Gaul Daripada Bahasa Indonesia. Seperti yang udah kita ketahui sekarang ya, di era modern sekarang ini, di era yang semuanya serba digital dan di era yang semua orang bisa akses informasi, bisa akses internet dari manapun, kapanpun, dan siapapun. Selama dia punya gadget atau punya perangkat yang bisa mengakses internet. Nah, kenapa sih aku mau mengangkat judul ini? Yang pertama itu udah terlihat lah ya, semua orang itu berhak untuk melakukan perubahan pada kemampuan berbahasa dan berbicaranya masing-masing. Saya, kamu, dan kita semua pasti suka sirik dong lihat orang yang presentasi atau yang bicara di depan umum itu nggak ada rasa-rasa tidak percaya diri, kayak public speakingnya bagus, terus tata bahasanya bagus. Nah, dari situ tuh mereka juga pasti sebelumnya belajar gitu, sebelumnya cari tahu nih. Dan dia juga pasti merasa kayak saya tuh harus memperbagus nih, menambah nih kemampuan saya dalam berbahasa dan berbicara. Mungkin lebih fokus terhadap judul ya, karena yang kita tahu sama-sama tahu generasi yang ada sekarang nih di Indonesia karena memang era digital yang semuanya serba digital, semuanya bisa diakses di internet. Tidak hanya yang muda sampai yang tua, bahkan ya ketika para orang tua ini bisa mengakses juga dia jadi ikut kayak gaul lagi nih gitu. Nah, dilihat dari bahasa Indonesia sendiri nih, kita tuh merasa dalam menggunakan bahasa Indonesia ini tuh terlalu baku gitu. Kalau digunakan dalam bahasa sehari-hari, bercakap dengan teman, atau bercakap kepada orang yang umurnya ada di bawah kita. Kalau menggunakan bahasa Indonesia tuh kayak terlihatnya tuh kaku gitu, terlalu formal. Padahal kita tuh cuma mau nanya sederhana-sederhana aja, atau cuma mau bahas topik-topik ringan nih. Jadi kita tuh merasa ya, kalau dengan kita menggunakan bahasa gaul, bahasa campuran, bahasa Indonesia dengan bahasa asing nih, kayak yang lagi rame diperbincangkan seperti bahasa Jaksel, kita tuh bisa lihat ya, kalau kayaknya kalau terlalu pakai bahasa Indonesia banget tuh terlalu, kayaknya ketinggalan zaman deh, kayaknya kamu nggak gaul, atau dilihat tidak pintar. Nah, jadi ini sekarang ya, penggunaan bahasa gaul tuh jadi nggak sesuai nih sama konteks situasinya. Jadi kayak ada maksud untuk bercanda dan untuk maksud menyindir orang lain. Karena bahasa gaul itu kan biasanya hanya kita-kita aja nih yang tahu. Ah, jadinya kita pakai deh. Jadi kayak nggak kelihatan nih kalau sebenarnya kita tuh lagi ngomongin orang, kita tuh lagi nyindir orang. Nah, kemudian karena di era pandemi seperti sekarang ya, semua orang jaga jarak, semua orang jaga mobilitas, di mana mereka hanya bisa berdiam, enggak berdiam juga sih ya, cuma lebih banyak di rumah deh kalau tidak urgent, kalau tidak perlu-perlu banget gitu. Ya udah di rumah aja. Bahkan beberapa dari kita sebelumnya merasakan WFH. Nah, dengan banyaknya waktu di rumah, kita tuh jadi banyak menghabisin waktu di depan gadget, di depan perangkat, laptop, atau yang lainnya gitu. Karena hanya bisa diakses lewat itu aja gitu. Karena ya udah kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dan bisa nggak bisa kemana-mana juga kan, keterbatasan itu jadinya kita hanya bisa melihat dunia luar nih pakai digital aja nih, dari layar handphone, dari layar laptop. Nah,
Gak cuma sekadar pakai laptop aja dan sekadar pakai handphone aja. Perlu juga nih adanya aplikasi sosial media yang kita pakai untuk bisa mengakses di luar tuh ada kejadian apa sih? Di luar tuh lagi ada apa sih yang lagi happening, yang lagi trending, yang lagi banyak banget diomongin orang. Nah, dari situ kita tuh bisa lihat ya perkembangan teknologi dari yang sebelumnya sampai yang sekarang ditambah era pandemi di mana semua orang berusaha melakukan improvement supaya semua hal tuh bisa diakses dalam digital gitu dalam satu genggaman. Nah, karena mudahnya akses informasi, akses internet, semua orang, semua kalangan, jadinya kayak nggak ada filter nih dalam mengakses informasi tersebut. Dan salah satu yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tutupin adalah bahasa. Iya, yang kita lihat fenomena yang lagi ramai banget itu adalah fenomena bahasa Jaksel. Yang terlihat dalam dia berkomunikasi, berbicara itu campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang biasa kita lihat-lihat di sosial media. Nah, dari bahasa-bahasa yang kita lihat orang-orang di internet itu, otomatis akan dengan sangat mudah kita pakai nih, akan sangat mudah kita adaptasi. Ih, kayaknya keren ya kalau ngomongnya campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa slang yang ada di bahasa Inggris itu kalau kita pakai nih di kehidupan sehari-hari biar kayak ih kita tuh jauh lebih keren dari yang teman-teman kita yang lain gitu. Nah, maraknya penggunaan bahasa bahasa serapan ini, penggunaan bahasa gaul, bahasa campuran ini mempengaruhi beberapa individu dan akhirnya membuat bahasa Indonesia ini jadi terpinggirkan nih gitu. Nah, untuk secara mendalam kita bahas bahasa gaul. Yang pertama, untuk rumusan masalahnya sendiri nih, gimana sih penggunaan bahasa gaul yang ada dalam media elektronik dan tujuannya dalam presentasi saya ini adalah untuk melihat nih bagaimana sih penggunaan bahasa gaul yang ada digunakan dalam media elektronik. Yang pertama, dalam ragam bahasa gaul ini kita akan bahas pengertian bahasa gaul, ciri-ciri bahasa gaul, faktor munculnya bahasa gaul, dan dampak penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, untuk pengertiannya sendiri, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul itu tuh merupakan variasi bahasa menurut Mulyana tahun 2008 dalam Islamiyah dan Sulaiman tahun 2018 yang didefinisikan nih sebagai sejumlah kata atau istilah yang umum digunakan oleh masyarakat tertentu yang memiliki arti khusus atau unik. Untuk ragam bahasa gaul ini nih biasanya kita temuin hanya untuk di lingkaran-lingkaran pertemanan aja nih. Dalam disebutnya geng kali ya, kita lebih familiar disebut geng. Dalam satu perkumpulan geng ini, kita tuh familiar dengan penggunaan bahasa-bahasa gaul yang mana cuma kita-kita aja nih yang ngerti. Karena ya udah jelas obrolannya hanya kita aja, gitu kan. Nah, bahasa gaul ini tuh muncul sekitar tahun 1980-an. Dan seiring perkembangan yang ada, bahasa gaul ini nih berasal dari bahasa prokem yang kini mengalami banyak perubahan. Namun, ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan bahwa bahasa gaul ini menjadi bahasa yang sering digunakan oleh preman. Aduh. Nah, selanjutnya apa aja sih ciri-ciri bahasa gaul? Nih, yang pertama, ciri-ciri bahasa gaul itu adanya kosakata yang khas. Biasanya kata kosakatanya tuh yang khusus gitu loh, yang sebenarnya maknanya itu gitu untuk bahasa Indonesia secara bakunya ada. Tapi untuk bahasa gaul nih supaya pembeda, supaya kelihatan keren nih, ada lagi nih kosakatanya seperti misalnya pacar. Untuk bahasa gaulnya nih kayak doi, kayak bukin, kayak gitu-gitu. Yang kedua, ciri-ciri bahasa gaul yaitu menghilangkan huruf awal. Seperti kata habis untuk bahasa gaulnya nih, karena dihilangkan
huruf awalnya jadi abis. Nah, yang ketiga ada yang namanya menghilangkan huruf H. Kayak contoh yang sebelumnya, menghilangkan huruf awal pada contoh kata habis jadi abis. Yang keempat ada penggunaan huruf E sebagai pengganti huruf A. Yang kelima diftong AU dan AI diganti menjadi diftong O dan E. Dan yang terakhir adanya pemendekan kata dari kata atau frasa yang panjang. Kan terlalu panjang nih karena terlihat terlalu kaku. Sebagai gampangnya disingkat deh gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya faktor munculnya bahasa gaul. Nah, faktor munculnya bahasa gaul nih ada tiga nih. Yang pertama ada penggunaan bahasa gaul di jejaring sosial. Udah jelas ya pengaruh media sosial itu untuk kehidupan kita amat sangat berpengaruh. Karena ya ini kita bisa lihat sendiri, dia menjadi salah satu faktor munculnya bahasa gaul. Jadi bahasa gaul yang dipakai pada suatu kelompok tertentu nih, karena dinaikin di media sosial, di-share di media sosial, tersebar, jadi semua orang bisa pakai, semua orang mengadaptasi bahasa gaul tersebut, akhirnya digunain dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan temannya atau teman yang sebayanya gitu. Yang kedua adanya pengaruh lingkungan. Udah nih pengaruh dari media sosial, dari jejaring sosial, dari aplikasi-aplikasi media elektronik, dan pengaruh yang selanjutnya itu ada pengaruh lingkungan. Karena teman-teman kita nih udah berbahasa gaul, berbahasa campuran antara Indonesia dengan Inggris. Ah, kok kita enggak kayak gitu ya? Kita enggak berbahasa kayak gitu ya? Kok kayaknya kita ketinggalan zaman deh. Kayaknya kita eh kolot nih gitu. Jadinya kita juga ikut-ikutan dong. Ah, pengen juga dong dilihat gaul, pengen juga dong dianggap seragam nih sama teman lingkungan, teman main, teman nongkrong. Jadinya kita ikut-ikutan pakai bahasa gaul. Adanya itu dari pengaruh lingkungan. Dan yang ketiga adanya peran media. Udah jelas lah ya, media juga sangat berpengaruh terhadap munculnya bahasa gaul. Karena adanya media-media ini nih, apalagi kayak aplikasi-aplikasi kayak TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, di mana semua orang yang isinya tuh memang gak pernah jauh-jauh dari kata-kata dan foto dan video yang semua orang bisa membagikan. Akhirnya dari situlah peran media menyebarluaskan bahasa-bahasa gaul yang secara nggak sadar, oh ternyata jadi tersebar ya seluruh masyarakat pakai jadinya bahasa gaulnya. Kemudian setelah dilihat dari cirinya, faktornya, ada dampak nih untuk penggunaan bahasa gaul itu sendiri. Yang pertama adanya tergesernya eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita sama-sama sepakat, kita sama-sama setuju bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kalau generasi muda, generasi kita menggunakan bahasa campuran, bahasa gaul dalam berkomunikasi sesama temannya atau mungkin yang usianya di bawahnya, tentu eksistensi dari bahasa Indonesia sendiri ini jadi menurun nih. Karena kita udah terbiasa nih pakai bahasa gaul, pakai bahasa campuran. Atau kita jadi lebih fasih menggunakan bahasa-bahasa gaul itu sendiri. Jadi kayak ngedengar kosakata bahasa Indonesia tuh kayak, "Hmm, apa tuh artinya? Apa sih maksudnya?" Padahal kosakata-kosakata bahasa Indonesia itu kalau kita tahu artinya amat sangat bagus. Cuma mereka menganggap bahasa Indonesia ini kayak terlalu kaku nih, terlalu formal. Jadi kayak kayaknya udah deh, nggak usah deh kita pakai gitu. Yang kedua dianggap terlalu baku sehingga enggan menggunakan bahasa Indonesia. Yang biasanya kita lihat ya penggunaan bahasa Indonesia yang baku, yang terlihat formal itu biasanya ada dalam surat menyurat seperti itu atau kayak di media-media eh, berita gitu kan, berita sehari-hari yang biasa kita tonton di televisi, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi karena terlihat terlalu baku, terlalu kaku, hmm, agak aneh untuk kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Kayaknya kayaknya kita nggak cocok deh untuk pakai bahasa Indonesia yang baku. Padahal
Ya, memang kenapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Dan yang ketiga, ini yang parah, yang fatal. Bahasa Indonesia terancam punah. Kalau generasi muda kita lebih sering menggunakan bahasa campuran, bahasa gaul, yang mana mereka nggak tahu nih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, udah jelas, udah otomatis bahasa Indonesia terancam punah. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga pun bisa terancam punah. Padahal Indonesia beragam kebudayaannya, yang salah satunya adalah bahasa. Bahasa, ya kita tahu fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, gagasan, atau sebuah konsep yang ada di pikiran kita gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ya agak kesulitan juga ya. Padahal untuk menjelaskan sebuah informasi atau gagasan itu, kadang kita perlu bahasa yang bakunya gitu untuk kita tahu, oh maksudnya tuh itu loh ya gitu. Dan kenapa bisa terancam punah? Aku sih lebih banyak, lebih sering lihat ya, apalagi yang kita sama-sama tahu lah di Indonesia ini kayak ada dua kelas ekonomi masyarakatnya. Masyarakat yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke atas, yang mana orang tuanya mampu nih untuk menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi sampai sekolah tinggi seperti SMA, kuliah, S1, S2, S3. Bahkan yang anaknya dari sejak kecil aja udah belajar bahasa asing nih. Udah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Akhirnya mereka terbiasa untuk ngomong bahasa asing dengan gurunya di sekolah, dengan teman-temannya di sekolah karena diharuskan misalnya di sekolahnya. Jadi dia lebih familiar menggunakan bahasa-bahasa itu. Sehingga ya menurut mereka, mereka juga nggak ngerti gitu kalau misalnya harus berbicara dengan bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia terancam punah. Dan sampai di slide yang terakhir nih untuk sebuah kesimpulan. Ya, seiring dengan kemajuan teknologi, kekayaan budaya, dan bahasa Indonesia juga ikut berkembang. Kita setuju. Akhirnya masyarakat-masyarakat kita nih yang ada di daerah-daerah, yang ada di pelosok, ikut merasakan perkembangan kemajuan teknologi ini meskipun mungkin tidak signifikan seperti kita-kita yang ada di kota yang mudah dalam mengakses segala sesuatu. Nah, sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa juga termasuk yang bertumbuh, yang berkembang nih. Karena mungkin sekarang bisa diakses dong ya bahasa kamus besar bahasa Indonesia itu di internet, nggak harus kita datang ke perpustakaan lihat nih kamus bahasa Indonesia, eh, kamus besar bahasa Indonesia nih, jadinya kita bisa akses dari internet, jadinya kita semakin tahu nih, oh ternyata bahasa juga ikut berkembang ya, bahasa juga kita tahu nih kosakata yang nggak pernah kita dengar sebelumnya, jadi kita tahu. Nah, remaja kita yang tumbuh sebagai generasi selanjutnya juga harus mempersiapkan diri nih untuk bersaing di kemudian hari. Dan bahasa menjadi salah satu kualitas dari individu yang dapat dilihat dari kemampuan dalam menyampaikan informasi, baik berbahasa lisan maupun tulisan. Oke, begitu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jelas, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.